SWOT, SWOT kelebihan dan kelemahan dari jagung varietas hibrida. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penting di Indonesia. Saat ini, ada banyak varietas jagung yang dikembangkan dan ditanam di Indonesia dengan berbagai karakteristik dan keunggulannya. Di mana pada dasarnya, varietas jagung berdasarkan genotipenya terbagi menjadi dua, yaitu jagung bersari bebas atau komposit dan jagung hibrida. Pembentukan varietas jagung bersari bebas terjadi karena penyerbukan acak antar tanaman dalam varietas yang merupakan suatu populasi. Setelah itu dipilih tampilan terbaik dan diseleksi. Hasil seleksi ini menjadi benih jagung komposit. Sementara itu, varietas jagung hibrida terbentuk dari penyerbukan yang sudah ditentukan tetua jantan, indukan jantan galur murni yang homozigot, dan tetua betinanya hasil silang dalam-dalam dan homozigot. Persilangan dari kedua indukan yang homozigot ini adalah varietas hibrida. Hal ini menunjukkan bahwa hal penting yang perlu dilakukan pada teknis pemuliaan jagung hibrida adalah pembuatan galur inbrida, yakni galur tertua yang homozigot dari proses silang dalam atau inbreeding selama beberapa generasi. Terlepas dari hal di atas, di Indonesia, komoditas jagung banyak dibudidayakan oleh petani ketika memasuki musim kemarau, dan tidak kalah kurangnya dilakukan pada musim hujan. Selanjutnya, untuk bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, petani biasanya menyiapkan benih yang bermutu tinggi baik dari sisi genetik, fisik, maupun fisiologinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih pemakaian benih unggul dan bermutu. Saat ini, secara menyeluruh penggunaan benih jagung hibrida sudah mencapai level 87% di seluruh Indonesia, sisanya menggunakan varietas komposit atau OPV, Open Pollinated Variety, unggul nasional dan lokal. Hal disebabkan, pemilihan varietas sangat baik penampilan, pertumbuhan, dan produksinya. Di mana pilihan pemakaian benih jagung hibrida yang beredar sudah semakin unggul, kualitas yang tinggi, dan telah disesuaikan dengan spesifikasi lokasi penanaman, baik dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi, juga disesuaikan dengan model lokasi penanaman, tanah tegalan, mineral, berpasir, bekas sawah, irigasi dan tada hujan, PMKE, lahan gambut dan lain-lain, juga dengan beragam keunggulan, di antaranya toleran dan tahan terhadap hama dan penyakit, kekeringan dan genangan air. Secara faktual, jagung varietas hibrida selain kelebihan, juga terdapat beberapa kelemahan, yang secara bertahap akan bisa dieliminasi. Kelebihan jagung varietas hibrida, antara lain, 1. Dalam satu batang bisa menghasilkan 2 tongkol jagung, atau lebih dan bisa berkembang sempurna, dengan teknis budidaya yang tepat. 2. Ukuran tongkol jagung lebih besar dibanding varietas lainnya, dengan klobot menutup sempurna. 3. Biji jagung jumlahnya lebih banyak, dan ukurannya lebih besar. 4. Produktivitas sangat tinggi, yaitu sekitar 10-20 ton per hektar. 5. Vigor lebih baik, jadi lebih kompetitif terhadap gulma, atau tanaman pengganggu. 6. Relatif tahan dan toleran terhadap hama penyakit tanaman, kekeringan dan genangan. 7. Responsif terhadap semua input agronomi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 8. Dan lain-lain. Beberapa kelemahan jagung varietas hibrida yang diharapkan bisa dieliminasi, yaitu 1. Biji generasi kedua F2 tidak lagi memberikan hasil yang maksimal, sehingga turunan tidak bisa dijadikan benih. 2. Biaya produksi benih lebih mahal, yang berdampak harga jual benih hibrida juga relatif mahal. 3. Resiko kegagalan produksi benih tinggi, karena harus melalui proses pemuliaan tanaman, yang panjang dan multilokasi. 4. Memerlukan banyak waktu, tenaga, dan fasilitas, terutama dalam produksi benih jagung hibrida yang bermutu dan unggul.
5. Proses perawatan tanaman jagung lebih intensif dan butuh usaha lebih, terutama pemberian agroinput seperti pupuk, pestisida, SPT, dan lain-lain. 6. Perlunya pendampingan pada petani jagung pemula, terutama dalam pengadaan agroinput yang sesuai untuk produksi yang optimal dengan kualitas yang maksimal. Semoga bermanfaat.